Biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi jangan kehendakku, melainkan kehendak Bapa. Setelah berdoa, Yesus kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tertidur. Dan Yesus pun berkata kepada mereka, Mengapa kalian tidur? Tidakkah kalian sanggup berjaga-jaga 1 jam saja bersama dengan aku? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Daging memang lemah, tetapi roh penurut. Yesus merasa sedih. Peluhnya menetes bagaikan titik-titik darah yang menetes ke tanah. Seolah tak sanggup menerima beban berat. Yesus pun kembali berdoa untuk yang kedua kalinya. Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Setelah berdoa, Yesus pun berjalan dan kembali pergi melihat murid-muridnya. Pilu, sedih, berat ketika waktu Yesus diserahkan semakin dekat. Yesus pun kembali dan berdoa untuk yang ketiga kalinya. Ya Bapa, jika engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tapi jangan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak Bapa. Kini terlihat suasana sepi, mencekam mengiringi kegentaran anak manusia. Bulir-bulir keringat menetes layaknya tetesan darah menyertai doanya. Dengan kepasrahan yang mendalam kepada Sang Bapa, ia menghadapi kenyataan yang menanti di depan mata demi menyelamatkan umat manusia. Yesus kembali mendapati murid-murid yang sedang tidur dan membangunkan mereka. Sambil berkata, Bangunlah sekarang, marilah kita pergi. Lihat, saatnya sudah tiba, bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari kedua belas murid itu. Dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung. Disuruh oleh imam-imam kepala dan kaum tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Mana Yesus? Tangkap dia! Tangkap dia!
Dan Yudas pun mencium Yesus. Hai teman, untuk itukah engkau datang? Maka majulah mereka memegang Yesus dan mengangkatnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya, dan meletakkannya kepada hamba imam besar, sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepada mereka, Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa apa harus terjadi demikian? Sangkamu aku ini penyamun? Maka kamu datang dengan lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. lalu semua murid itu pun meninggalkan dia dan melarikan diri, kecuali Simon Petrus. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, Imam Agung. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan kaum tua-tua. Petrus mengikuti Yesus dari jauh sampai ke halaman Imam Agung. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala dan seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang dan orang itu mengatakan, Orang ini berkata, aku dapat meruntuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk sebelah kanan yang Maha Kuasa, datang di atas awan-awan di langit. Wahai rakyatku, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kau dengar hujatnya, bagaimana pendapatmu? Bawa lagi ke Pilatus. para rombongan membawa Yesus untuk dihakimi di depan Pilatus. Betapa sakitnya dalam mengalami penderitaan, Yesus pun disanggal oleh Petrus, murid yang selalu bersama.
Yesus tahu bahwa melakukan kehendak Bapa, ia akan menjalani penghakiman manusia demi umat yang dikasihi. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan kaum tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 keping perak itu kepada kaum tua dan pergi mengakhiri hidupnya dengan menggantung diri. 30 keping perak yang dikembalikan itu dirundingkan untuk membeli tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 keping perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang yang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, yakni Pilatus, dan wali negeri bertanya kepadanya, Benarkah engkau raja orang Yahudi? Engkau sendiri mengatakannya. tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dirinya, ia tidak menjawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Aku tidak mendapati kesalahan apapun terhadap orang ini. dan ketika Pilatus tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, maka ia mengirim Yesus ke Herodes. Bawa dia ke Herodes. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang, sebab sudah lama ia ingin melihat Yesus, karena ia sering mendengar tentang Yesus. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Sementara itu, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan terhadap Yesus. Yesus dan Herodes dan pasukannya mengolok-olokkan Yesus. Ia mengenakan jubah kebesaran kepada Yesus. Dan ia mengirimkan kembali Yesus kepada Pilatus. Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin rakyat. Pilatus sebenarnya tahu bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu.
atas pilihan banyak orang. Pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya bernama Barabas. Oleh hasutan imam-imam kepala dan kaum tua-tua, orang banyak bertekad meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Demi menyenangkan hati rakyat, Pilatus melihat bahwa semua orang mau untuk menyalibkan Yesus dan mulai timbul kekacauan. Ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, Aku tidak terhadap orang ini. Itu urusan kamu sendiri. dan rakyat pun menjawab, biarlah darahnya ditanggung atas kami dan anak-anak kami. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaian Yesus dan mengenakan jubah ungu padanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulnya di kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan kembali pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Sekarang tidak ada lagi suara yang bergema, "Hosana bagi Allah." Tiada lagi daun palma yang melambai. Yang tersisa hanyalah teriakan gembira. Salibkan dia, salibkan dia. Dan Yesus pun menerima salib.
Saat manusia berpadatan mengiringi perjalanan Yesus, terdengarlah suara sorak-sorai dikelilingi tangisan pilu. Yesus diantar melewati jalan Via Dolorosa. Yesus jatuh untuk pertama kalinya sambil teriak, "Oh Yesus, kami tak mampu melihat tetesan darah yang bercucuran di tubuhmu yang mulia itu. Engkau rela menerima pukulan dan tamparan dari orang yang tidak mengenal Engkau. Engkau menjadi tontonan umum saat manusia lebih mementingkan kedudukan, kekayaan daripada mempertahankan keadilan dan kebenaran yang Engkau ajarkan. Di sepanjang perjalanan, Yesus pun bertemu dengan ibunya. Oh Yesus, perjumpaan dengan ibumu merupakan hidup yang paling mengharukan dan menghancurkan. Dua cinta terpaut dalam kegoncangan batin yang mendalam. Sang ibu merasakan pilu seakan engkau menorehkan luka, kesedihan yang mendalam di hatimu. Terlihat ada cinta yang terpatri di antara pertemuan ini. Ibu yang penuh cinta seakan berkata, "Anakku, ibu tak sanggup melihatmu. Aku ingin mendekapmu dalam pangkuanku." Maria pun memeluk Yesus yang terakhir kalinya. Dan mereka semua pun lanjut berjalan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Yesus bertemu dengan perempuan-perempuan yang menangisi dan meratapinya. Perempuan itu menangisi Yesus dan mengatakan, "Kami mengasihi Engkau Tuhan." Mereka pun memberi minum
untuk Yesus. Dan kata Yesus kepada mereka, Hai putri-putri Yerusalem, janganlah tangisi aku. Tangisilah dirimu dan anak-anakmu. dan perempuan-perempuan itu berkata kepada mereka, Allah menolong engkau Yesus, dan kami berdoa untukmu. Mereka pun lanjut berjalan. Lagi-lagi engkau jatuh untuk yang ketiga kalinya. Engkau sekarang berada pada titik akhir kekuatannya. Puncak Golgota mulai nampak. Pendakianmu mulai terseret. Tetapi engkau tidak mau menguburkan harapan umat manusia yang menantikan keselamatan darimu. Para penjahat bersorak melihat engkau terjatuh. Dunia mulai gempar melihat engkau Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengejarnya, ia tidak mau meminumnya. Akhirnya, Yesus pun disalibkan. Buka. Salibkan dia! Salibkan dia.
Sesudah mereka menyalibkan Yesus, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ dan menjaga Yesus. Di atas kepala Yesus terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Indri, artinya inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Ia menaruh harapannya pada Allah. Banyak orang mencela